Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah tambang boleh atau tidak, tapi apakah tambang dijalankan dengan benar, adil dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pojok Produksi. Saya Renaldi Alfaridzi. Episode kali ini cukup beda, cukup panjang, tapi penting untuk dibahas. Raja Ampat, Latimojong, Lu Utara, Sinjai, dan masih banyak daerah lain yang di Indonesia ini menghadapi persoalan yang sama, yaitu tambang. Yang ilegal, yang setengah legal, yang sudah duluan jalan tapi izinnya belakangan. Masalah bukan hanya soal dokumen, tapi kerusakan yang nyata. Kerusakan lingkungan, masyarakat adat yang berdampak, serta sistem industri yang berjalan tanpa arah. Di Indonesia, semua kegiatan pertambangan wajib punya izin, namanya IUP atau izin usaha pertambangan. Tapi jangan bayangkan tambang itu cuma gali-gali tanah. Aktivitas pertambangan itu panjang, dari survei awal, eksplorasi, pembangunan tambang, produksi, sampai ke pasca tambang dan pemulihan lingkungan. Jenis-jenis izin tambang terbagi dalam beberapa jenis. Izin usaha pertambangan terbagi menjadi dua, yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Di IPR atau izin pertambangan rakyat itu untuk kelompok masyarakat UMKM maksimal 5 hektar. Di IUPK atau izin usaha pertambangan khusus umumnya untuk wilayah eks kontrak karya, durasi bisa sampai 30 tahun. Semua ini dibedakan berdasarkan jenis komoditas, logam, batu bara, batuan, hingga mineral radioaktif. Pertambangan bukan sektor yang bisa dijalankan sembarangan. Semua diatur ketat berdasarkan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Dalam peraturan pemerintah ada PP Nomor 96 Tahun 2021, PP Nomor 22 Tahun 2021. Dalam peraturan Presiden mengatur zonasi industri dan kebijakan investasi asing. Dalam peraturan Menteri SDM atau Permen SDM Nomor 7 Tahun 2021 tentang wilayah izin, Permen SDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang reklamasi dan jaminan pasca tambang. Dalam Perda atau peraturan daerah menyesuaikan izin tambang dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan lokal. Masalahnya bukan di peraturannya, masalahnya di pelaksanaan dan pengawasan. Ada yang punya izin tapi izinnya bentrok dengan kawasan lindung, ada yang mengaku legal tapi prosesnya tidak transparan, dan yang lebih parah, ada yang langsung beroperasi, baru izinnya belakangan. Raja Ampat, kawasan yang seharusnya dilindungi, tapi nyaris jadi lokasi tambang batu gamping oleh PT MMP. Wilayahnya masuk dalam ekoregion konservasi. Kalau tambang jalan, ratusan hektar hutan kars bakal hilang. Padahal di situ ada sumber air, kelelawar endemik, dan ekosistem yang sangat rapuh. Untungnya izin itu dicabut, tapi ini bukti lemahnya sistem validasi izin kita. Selain Raja Ampat, ada juga Latimojong. Latimojong bukan cuma gunung, tapi juga sumber air utama buat ribuan hektar sawah dan rumah tangga. Sekarang, tambang emas dan nikel mulai masuk. Beberapa perusahaan jalan tanpa sosialisasi yang jelas. Kalau sumber air rusak, bukan cuma longsor, tapi juga krisis pangan, krisis air bersih, dan hilangnya penghidupan masyarakat. Selain Raja Ampat dan Latimojong, ada yang akhir-akhir ini panas untuk dibahas. Di Lu Utara dan Sinjai, tambangnya kecil-kecil, tapi banyak. Satu lubang kecil terlihat mungkin sangat wajar. Tapi kalau ratusan lubang dibuat tanpa kendali, dampaknya masif. Jalanan rusak, air berubah warna, lahan tak bisa ditanami. Dalam dunia teknik, ini namanya akumulasi waste. Kecil-kecil, tapi kalau menumpuk, sistem bisa kolaps. Sebagai mahasiswa teknik industri, kami diajarkan melihat sistem secara menyeluruh. Sistem itu bukan cuma soal produksi, tapi juga soal keberlanjutan, soal manusia, soal dampak. Tambang bisa efektif secara output, tapi kalau merusak air, tanah, dan kehidupan sosial, maka itu bukan sistem efisien. Itu sistem yang cacat desain. Tapi jangan salah paham, bukan berarti semua tambang itu buruk. Pertambangan bisa jadi bagian dari pembangunan kalau dilakukan dengan prinsip dasar tambang yang baik. Adapun 3 prinsip tambang yang baik. Yang pertama, legal dan transparan. Yang kedua, ada reklamasi dan pemulihan pasca tambang. Yang ketiga, melibatkan masyarakat lokal secara adil.
Sekarang, Indonesia juga mendorong hilirisasi tambang. Artinya, bahan mentah seperti nikel diolah di dalam negeri menjadi baterai mobil listrik. Lebih banyak nilai tambah, lebih banyak lapangan kerja. Kalau dijalankan dengan benar, industri tambang bisa sejalan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals yang terbagi dalam beberapa tujuan. Contohnya, tujuan ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan ke-12, produksi dan konsumsi berkelanjutan. Tujuan ke-13, penanganan perubahan iklim. Tujuan ke-15, ekosistem daratan. Jadi pertanyaannya, bukan lagi apakah tambang boleh atau tidak, tapi apakah tambang dijalankan dengan benar, adil, dan berkelanjutan. Kalian mungkin berpikir, saya bukan pejabat, saya bukan aktivis, terus kita bisa apa? Kita bisa tolak normalisasi tambang ilegal, suarakan isu lingkungan, dukung transparansi perizinan, kritisi korporasi, bukan benci industri, dukung hilirisasi dan tambang berkeadilan, karena pembangunan sejati bukan yang paling cepat, tapi yang paling bertahan lama. Saya Renaldi Alfaritsi, sampai jumpa di pojok produksi berikutnya, dan ingat, sistem yang rusak akan merusak semuanya, termasuk kita.